Undang-undang TNI sudah sah di paripurna DPR. Yang ngetok palu namanya Ketua DPR Puan Maharani dari PDIP. Saya sebut sekalian biar gamblang dan jelas. Mahasiswa yang seharusnya cerdas malah bakar ban. Kan udah disahkan undang-undangnya, ngapain bakar ban? Terus kalau bannya dibakar, ngerusak pagar DPR, terus undang-undangnya jadi nggak sah. Mahasiswa yang seharusnya sedikit banyak melek hukum justru lempar bom molotov ke arah pengamanan polisi. Kalau ada polisi yang cedera gimana? Yang kalian tuntut itu soal RUU TNI bukan RUU lagi, sudah jadi UU. Sudah disahkan di DPR. Kalian nyerang polisi buat apa? Katanya mahasiswa melek hukum. Mahasiswa yang katanya bela negara tapi nggak ngerti gimana cara negara ini bekerja. Kalian demo itu buat apaan dong? Nih, contoh mahasiswa yang beneran cerdas. Mereka berangkat ke MK untuk melakukan judicial review dan mereka tahu bahwa undang-undang ini sudah disahkan, maka demo-demo itu bakar-bakar ban, ngerusak pagar DPR, lempar-lempar bom molotov ke polisi, mubazir. Karena sudah disahkan, makanya mereka cerdas nih. Mahasiswa dari UI berangkat ke MK untuk mengajukan judicial review. Nih, cerdas nih. 9 mahasiswa dari Universitas Indonesia gugat Undang-Undang TNI yang baru aja disahkan itu ke Mahkamah Konstitusi. 2 dari 9 penggugat itu menjadi kuasa hukumnya, Wak. Kuasa hukum penggugat bilang kalau proses revisi Undang-Undang TNI oleh DPR itu melanggar dan mencederai hak konstitusional warga. Oke. Apapun ketidakpuasan dengan proses dari paripurna DPR memproses RUU TNI disahkan menjadi undang-undang, itu adalah hak segala golongan, segala pihak yang merasa ini nggak puas gitu ya. Siapapun yang kontra dengan undang-undang TNI bisa menyampaikan kritik dan juga protesnya di jalur yang tepat. Mahasiswa tuh harusnya lebih cerdas. Undang-undang sudah disahkan, kalian bakar gedung pun undang-undang sudah sah. Hah? Katanya mahasiswa. Terus itu yang kemarin juga sempat ada yang ditonjok-tonjok, ada ojol atau gimana. Terus buat apa itu? Ini dong, ya, terlepas dari pro dan kontra ya, terlepas dari apa yang kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi ini soal benar atau salah, tapi menyalurkan kritik, melakukan protes, itu juga harus cerdas juga. Judicial review ke MK, kan udah jadi undang-undang, gitu dong, cerdas. Apa yang kami lakukan hari ini sebagai bentuk kekecewaan. Ini gak cerdas, yang ini gak cerdas. Korban pembelajaran itu hanya beberapa jam, masalah bertahun-tahun. Seorang mahasiswa pendemo ya, saya nggak bilang mahasiswa. Seorang pendemo melakukan orasi di tengah jalan yang kemudian menyebabkan macet. Ketika polisi meminta untuk minggir, ini si pendemo bilang, macet cuman beberapa jam. Tapi efek yang kami demo ini itu bertahun-tahun. Nggak gitu cara logikanya ya. Sampaikan kritik, sampaikan protes, ini negara demokrasi, lakukan demonstrasi, monggo. Hak itu dijamin oleh undang-undang. Tapi kemudian ketika Anda melakukan itu semuanya dengan cara yang tidak benar, justru merugikan pihak lain. Ada orang yang mau berangkat kerja untuk nyari nafkah anak istrinya yang sedang menunggu di rumah. Ada orang yang sedang dikejar target, ketika itu tidak bisa dia kejar, dia akan dipecat dari pekerjaan utamanya misalkan. Mau nanggung kehidupan keluarganya? Mau nggak? Ada orang yang buru-buru, mungkin sedang sakit, mau periksa agar segera penyakitnya ditangani. Terus Anda bilang ini macet cuma beberapa jam aja. Tolong dengarkan aspirasi kami. Ini apa yang kita bahas. Ini soal bertahun-tahun nanti efeknya. Gak gitu juga logikanya. Mahasiswa, saya gak sebut mahasiswa ya. Salah nanti salah lagi nih. Pendemo ini terlihat tidak cerdas menurut saya. Demo tolak RUU TNI di Surabaya memperjelas semuanya nih. 8 tuntutan aksi massa di Surabaya. Nih 8 poin tuntutan demo tolak undang-undang TNI di Surabaya. Poin 1 sampai 8 dibaca semua. Terus
Poin nomor 5, kalian bacanya harus dengan seksama biar jelas. Tarik militer dari semua tanah Papua. Nah, apa Udah hubungannya? jelas dong, nggak mungkin nggak. Kalau nggak jelas ya udah nggak tertolong. Ya, ternyata buzzer itu bukan cuma ada di dunia maya. Di dunia nyata pun banyak. Yang bayarannya cuma nasi kotak. Dan media besar pun juga ada yang jadi buzzer. Kok Kalian tahu kan? Bisa-bisanya ada tuntutan dari mahasiswa, salah satunya adalah untuk menarik TNI dari Papua. Ini benar atau salah ya? Cuman kok beritanya ada di beberapa kanal berita nasional. Kayaknya ini valid ini. Informasinya tuntutan mahasiswa demo di Surabaya waktu itu adalah meminta TNI untuk ditarik dari Papua. Fungsi TNI adalah soal pertahanan. Dan di sana ada aksi separatisme. Ada orang-orang kelompok bersenjata, pegang senjata nih, ingin memisahkan diri dari Indonesia. Dengan kekerasan tentu saja, angkat senjata ya kan. Ada kelompok-kelompok separatisme. Dan ini TNI di sana diletakkan, ditugaskan kesatuan-kesatuannya ada di sana, ini untuk pertahanan negara. Kalau justru demo meminta TNI ditarik dari Papua, ini alasannya mesti apa dulu nih? Kita telah bareng-bareng nih. Mungkin teman-teman ada yang tahu alasan dari tuntutan mahasiswa meminta TNI untuk ditarik dari Papua itu apa? Coba tulis di kolom komentar. Saya pengen baca dan saya pengen pelajari juga. Tanpa itu kita tidak bisa komentar banyak. Kita cuma bisa berandai-andai. Kok unik ini tuntutan mahasiswa? Unik sekali tuntutannya. Coba kita agak liar dikit ya. Kalau mahasiswa ini menuntut TNI ditarik dari Papua, siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan ya kelompok separatis, KKB. Ini jangan sampai mahasiswa disebut ditunggangi kepentingan kelompok separatis ini. Mahasiswa mendukung kemudian juga dimanfaatkan suaranya untuk menyuarakan agar kelompok-kelompok bersenjata ini punya ruang untuk menyuarakan gitu. Dan niat mereka dibantu oleh mahasiswa. Jangan sampai nih ya, jangan sampai gitu. Karena separatisme itu melawan negara. Itu tindakan makar. Sekali lagi nih, itu tindakan makar melawan negara. Dan TNI di sana fungsinya adalah memberikan pertahanan untuk negara kita. Kok ditarik dari Papua? Gimana sih? Maksudnya apa? Dan sampai-sampai ada sebuah video yang beredar juga. TNI yang sedang bertugas di Papua gantian nantangin para mahasiswa. Loh, bagus kalau kalian pengen TNI ditarik dari Papua. Ini sarkas ya, bukan berarti dia setuju. Si TNI ini bilang kalau gitu sekalian mahasiswa aja yang gantiin posisi kami. Kami pengen pulang ke kampung halaman lebaran ya kan. Jauh dari keluarga tuh rasanya sulit, kangen terus ya kan. Apalagi di sana tuh kerjanya taruhannya nyawa, melawan kelompok separatis. Oke, mahasiswa silakan gantikan kami, kata TNI. Coba kita tonton videonya. Buat rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang menyampaikan bahwa TNI sudah dibalik suara. Tidak apa-apa, tidak masalah. Para nasional Indonesia yang sedang melaksanakan tugas dia yang ada di Papua juga ingin kembali di rumah, ingin kembali ke kampung, berkumpul bersama sanak saudara keluarga kami, merayakan Lebaran dan juga Natalan. Silakan datang ke Papua. Silakan distrik mana yang akan datang mahasiswa. Tetap semangat. Reda. Tuh, ditantangin tuh para mahasiswa. Yang kemarin demo katanya minta TNI ditarik dari Papua. Ayo, ditantangin sama TNI yang sedang bertugas di Papua. Kalau gitu, gantiin kami menjaga pertahanan negara dari serangan kelompok-kelompok separatis, kelompok bersenjata. Ayo. Ini udah diajangin TNI yang sedang bertugas itu menenteng senjata. Bukan gaya-gayaan. Mereka sedang bekerja mempertaruhkan nyawa karena mungkin di balik gunung di belakang setting mereka ambil video ini
Bisa jadi itu ada kelompok bersenjata udah nunggu di sana yang harus mereka perangi. Mahasiswa, ayo, ayo gantikan TNI di Papua. Kok menuntut TNI ditarik dari Papua? Lah mereka seneng. Sudah jauh dari keluarga, ini udah mau lebaran, ya kan? Mereka kalau ditarik dari Papua ya, mereka bisa bertugas di mana aja lah selain di Papua. Itu lebih aman. Tidak harus angkat senjata mempertahankan pertahanan negara dari kelompok separatis dan kelompok bersenjata. Lebih aman kan? Mahasiswa, ayo. Ayo dong. Berangkat ke Papua. Apa ini? Sebuah video viral di aplikasi X menunjukkan seorang pria dikeroyok demonstran penolak RUU TNI di depan gedung DPR. Dalam demo tersebut, massa juga membakar sepeda motor berpelat nomor polisi yang dikendari 2 orang tadi berarti. Ini motor polisi ya, Bang? Motor polisi. Jangan kayak gini. Santai. Komentarnya dong, langsung aja deh komentarnya di kolom komentar. 2 orang yang dikeroyok itu mereka sebut sebagai intel polisi. Coba nih kita reka adegan ya. Ada demo. Kalaupun benar di tengah-tengah mereka ada intel, ada orang dari kepolisian menyamar. Saya yakin kebutuhan polisi-polisi ini menyamar agar tidak memprovokasi demonstran. Cuman itu. Kalau misalkan demonstran, para pendemo ini merasa mereka terancam, seberapa mengancamnya sih intel? Kalau polisi itu benar, intel itu adalah yang sebut mereka intel itu benar, mereka pasti bersenjata, ya kan? Tadi seperti mengacungkan sebuah barang tapi nggak kelihatan tadi jelas di video itu senjata atau bukan. Jadi kalaupun intel itu lalu lalang di tengah-tengah mereka, saya 100% yakin intel itu tidak akan mengancam siapapun yang ada di tengah-tengah demonstran. Ngacungin tembak atau pistol begini, nggak mungkin. Mereka cukup mencari informasi di tengah-tengah mereka. Kalau ada yang provokasi mereka tandain, mungkin sekedar itu saja. Dan itu cukup untuk ngasih tahu bahwa demonstran dan para pendemo ini itu kondusif. Kalau ada yang provokasi langsung ditandai. Jadi polisi menangkap orang yang benar-benar dituduh melakukan provokasi ketika memang benar ada provokasi. Kan gitu. Nah sekarang kalian mukulin 2 intel. Kalaupun benar itu intel ya. Terus apa? Undang-undangnya akan dibatalkan. Undang-undang itu sudah diparipurnakan. Makanya di awal video ini saya sebut mahasiswa itu cerdas dikit. Kenapa sih? Mahasiswa UI maju ke MK melakukan judicial review. Cerdas. Kalau mau protes begitu caranya. Kalau mau protes. Nah sekarang protes kalian dengan cara menendang memukul 2 orang. Yang jangan-jangan itu intel. Jangan-jangan. Komentar di kolom komentar di bawah. Saya bingung. Ketika ketua DPRD tak dikenal mahasiswa, diminta tunjukkan SK. Ini mau menyampaikan. Dengan ini siapa? Keluarkan Bu, kakak ibu kalian dengan jenengan. Mana SK-nya? Bisa buka sekarang Bu. Karena bukan kita ketua DPR Bu, bukan perwakilannya. Bagaimana bisa dia itu nggak Bu sekarang? Jangan ada sekarang. Adanya itu ada sampean. Enggak. Ini ada satu demo di Mojokerto, ya kan?
Saya kutip dari video yang diunggah di akun TikToknya @kabar_mojokerto. Ini ada mahasiswa yang diterima dialog oleh Ketua DPRD Mojokerto. Namanya Bu Eri, Ketua DPRD Mojokerto. Menyikapi dengan tenang dan mengajak mahasiswa untuk melakukan dialog sembari duduk bersila, duduk bareng. Ya kan? Tapi tiba-tiba mas-mas yang dari kelompok mahasiswa ini justru menyetop ketika Bu Eri sedang ngomong di depan para demonstran dan menanyakan, bentar-bentar Bu, Ibu ini siapa? Enggak, ini para demonstran sebenarnya tahu nggak sih yang di demo itu siapa? Ketua DPRD-nya siapa? Anggota-anggota DPRD di situ itu ada siapa aja? Jadi ketika mereka mau teriak, mereka tahu yang mereka teriakkan atau yang mereka teriakin itu siapa targetnya. Ibu Eri ini kan jelas-jelas ketua DPRD-nya. Terus ketika mereka diajak ngobrol bersama, mereka nanya, ibu ini siapa? Lah, kocak. Enggak, kalian dari rumah aja tuh gimana nih? Enggak, ini mahasiswa-mahasiswa dari, nggak ngerti nih, ini demo di Mojokerto ya. Niatnya mau ketemu siapa sih demo di DPRD? Ditemuin ketua DPRD, malah nanya ibu siapa? Lah Anda siapa? Anda siapa? Anda orang Mojokerto bukan? Ya gini deh, saya kembali lagi ke judul saya atau mungkin kalimat saya di depan di video tadi ya. Mahasiswa itu harusnya cerdas gitu. Ini kalau benar mahasiswa melakukan demo ke depan atau ke DPRD Mojokerto, harusnya yang pertama-tama kalau cerdas ya nyari tahu dulu nih. Ini ketua DPRD-nya siapa? Paling tidak ketua itu yang bisa diajak ngobrol, mewakili para anggota dewan. Ya nggak sih? Gitu dong. Kemudian juga nyari tahu anggota DPRD Mojokerto itu ada siapa aja yang menjadi wakil rakyat Mojokerto di parlemen daerah. Sebelum berangkat begitu dulu. Yang kedua, seperti kata Puan Maharani, sebelum demo-demo mbok baca dulu. Iya, dibaca dulu RUU TNI-nya. Yang udah menjadi undang-undang, itu yang dirubah apa aja. Kan setelah baca jadi paham nih yang perlu didemo apa. Jangan-jangan nih setelah nanya, ibu ini siapa? Kemudian ketika Ibu Eri nanya, oke, saya ketua DPRD, Anda siapa? Mau Anda apa? Mau saya ini. Lah kan itu gak kejadian. Oh iya ya. Kami kira kejadian. Nah kami kira. Makanya Puan Maharani bilang sebelum demo, baca dulu. Baca. Makin absurd gini ya. Cerdas dong. Komentar kalian semuanya deh. Saya jadi emosi nih. Jadi lapar kan puasa ini. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar.